Nggih. materi. Saya tidak bacakan kurikulum vitae-nya, jadi saya khawatir ditanya macam saya tidak menguasai tentang kurikulum vitae panjenengan. Siap. Kenalkan sendiri ya Pak Yatno ya. Siap. Termasuk berapa istrinya juga boleh. Bisa coba. Pak Yatno. Ini sudah diizinkan di share ya Pak saya. Oh, ini. Belum membaca. Disable sih. Ada. Saya dulu. Nah, coba Pak, monggo. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bu Nini, Bu Endang, dan Pak Agus, izinkan kami untuk berbagi gitu aja ya. Jadi berbagi pengalaman pendamping ya di sekolah penggerak yang berarti memang terus terang untuk sekolah penggerak ini dinamis Pak ya. Jadi kami terus mengikuti perubahan-perubahan itu. Jadi berbagai cara yang kami lakukan diantaranya ya mengejar paparan dari Pak Yogi itu selaku koordinator pengembang kurikulum. Jadi kita mencoba mencari tahu dari paparan dari Pak Yogi. Bapak Ibu yang hormati, kaitannya dengan skori penggerak, ini izinkan ini Bapak Ibu. Nah, masih proses. Kenalan dulu sambil kenalan Pak Yatno. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Suyatno. Saya dari cabang pengawas ya, dan cabang dinas pendidikan Kabupaten Gresik. Dan kami mendapatkan amanah untuk menjadi pelatih ahli ya di sekolah penggerak di gelombang pertama ya. Jadi kami selain itu kami juga ditunjuk juga sebagai pengawas penggerak gitu ya. Jadi ini double ini ya kegiatan kami. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu yang berarti ini sudah kelihatan Bapak Ibu? Sampun? Sampun. Ya. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu di sekolah penggerak di gelombang pertama terus terang Bapak Ibu. Waktunya akan mepet ini. Dimteknya itu antara Agustus sampai September gitu ya. Sekolah-sekolah sendiri yang ditunjuk sebagai sekolah penggerak itu belum ready saat itu, Pak. Oktober kami baru action ya. Sehingga di dalam pelaksanaan ya tentunya banyak ya apa yang menjadi panduan di pedoman di sekolah penggerak ternyata di sekolah itu terjadi mispersepsi ya. Misalnya untuk modul project ya, pelaksanaan project itu ada sekolah bahwa mempunyai persepsi bahwa proyek itu ternyata masing-masing guru, sehingga masing-masing guru membuat proyek sendiri-sendiri. Ada yang seperti itu, Pak. Kemudian tentang alokasi waktu, ini pun informasinya agak lambat, sehingga alokasi proyek itu ternyata masing-masing sekolah itu bervariasi. Ya. Belum lagi pembelajaran diferensiasi, yang mana kami sendiri terus terang, Pak, minim sekali yang kami dapatkan. Sehingga kami terus berupaya untuk meningkatkan pengetahuan berbagai sumber dalam rangka untuk bisa memberikan layanan kepada sekolah binaan. Jadi kami di gelombang pertama ini ibaratnya dewa yang turun ke lapangan begitu yang ditunggu-tunggu. Padahal mohon maaf ya ilmunya pas-pasan gitu Pak. Terus terang aja. Jadi kondisinya seperti ini ya. Bapak Ibu yang kami hormati, ya ini sebagai kebijakan di sekolah penggerak ini Bapak Ibu silakan untuk mempelajari ya. Ini kaitannya dengan Permendikbud ya nomor 5 tentang standar kompetensi lulusan, kemudian yang nomor 7 standar isi gitu. Kemudian nomor 16 ini standar proses, kemudian nomor
21 yang seminggu lalu kami dapatkan tentang standar penilaian. Kemudian nanti ada nomor 56 yang tadi diinformasikan akan ada revisi tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Kemudian, nah ini yang juga penting kaitannya dengan keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan nomor 008 tentang capaian pembelajaran. Ya. Nanti kita coba untuk membuka keputusan ini. Kemudian yang ketujuh ini kaitannya dengan dimensi profil pelajar Pancasila, mulai dari yang dimensinya, kemudian elemen dan sub-elemen. Ya. Dan ini juga tahun 2022 semua ini. Sehingga di gelombang pertama itu, mohon maaf, sub-elemennya itu masih meraba-raba, Pak. Belum ada ya. Di modul contohnya, di modul project itu ada sub-elemen, tapi tidak lengkap. Ya, begitu. Ternyata di tahun 2022 ini sudah muncul ini kaitannya dengan profil pelajar Pancasila dan dimensi, mulai elemen dan sub-elemen. Nah, nanti Bapak Ibu yang kalian hormati, ya ini yang perlu Bapak Ibu persiapkan untuk bekal nanti di dalam pembinaan, ya tentang kurikulum merdekanya, ya KUSP-nya, kemudian capaian pembelajarannya, Bapak Ibu nanti betul-betul pelajari. Itu ada 1076 halaman di sana, itu sudah dipilah-pilah, mulai dari PAUD, kemudian sekolah umum, kemudian sekolah kejuruan, SMK, dan sekolah pendidikan khusus. Itu nanti masing-masing per mapel, Pak ya. Jadi nanti Bapak Ibu silakan pelajari kembali, kemudian menyusun alur tujuan pembelajaran, kemudian modul ajar, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, ini penting sekali Bapak Ibu. Nanti yang jelas nanti Bapak Ibu guru akan bertanya-tanya bagaimana memanage pembelajaran berdiferensiasi di suatu kelas, yang mana kelasnya cukup besar, satu kelas isinya 36, bagaimana melayani siswa dengan keanekaragamannya, dengan karakteristik masing-masing. Ya, ini juga hal yang perlu dipikirkan lebih jauh bagaimana layanannya. Kemudian modul project dan assessment. Ya. Nah, 7 hal ini nanti Bapak Ibu perlu perdalam ya untuk bisa menjadi bekal nanti dalam pembinaan nanti. Kemudian Bapak Ibu yang berarti kaitannya dengan pilihan implementasi kurikulum merdeka, ini kan ada 3, mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Pilihan 2 dan 3, mandiri berubah dan mandiri berbagi, ini yang difasilitasi di Dapodik, Bapak Ibu. Sehingga insya Allah ini untuk guru-guru yang sudah TPP ini aman posisinya, Pak. Jadi sudah ditanggung gitu ya. Misalnya nanti suatu sekolah sudah diatur sedemikian rupa, kemudian jamnya kurang misalnya gitu, itu dianggap sudah lunas. Jadi untuk TPP lancar ya, untuk mandiri berubah dan mandiri berbagi ya. Yang mandiri belajar ini yang belum difasilitasi Dapodik ya. Nah, kaitannya dengan mandiri berubah, ini kan sekolah menerapkan kurikulum ya, kurikulum merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan pada satuan pendidikan baik PAUD, SD untuk kelas 1, kelas 4 dan kelas 7 dan kelas 10. Ya. Ini kalau melihat filosofinya bahwa pembelajaran paradigma baru yang mana sekolah itu di dalam memberikan layanan pembelajaran itu dengan berfokus pada karakteristik peserta didik, kemudian kurikulumnya juga mengacu pada karakteristik sekolah. Kalau hanya sekedar menggunakan di perangkat ajar, saya kira nggak logis ini. Ya, artinya ya sekolah-sekolah juga harus memodifikasi kan gitu saya, sehingga akan muncul itu karakteristik peserta didik. Kemudian yang mandiri berbagi, nah ini mengembangkan sendiri ya perangkat ajarnya, nah, dan sebagainya. Nah ini landasannya Bapak Ibu ini di Kemendikbudristek nomor 56 M22 ini sudah jelas di sini bahwa satuan pendidikan yang memilih opsi 2 dan 3
ditetapkan sebagai pelaksana kurikulum merdeka oleh Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi atau Kementerian Agama, pemerintah melakukan penyesuaian dapodik ya. Nanti sudah insya Allah ya. Nanti Bapak Ibu mesti bertanya-tanya tuh, kalau misalnya memberlakukan kurikulum merdeka ya, itu bagaimana TPP saya? Apa jamnya tidak terkurangi ya, begitu Pak. Pertanyaan seperti itu, sehingga pada saat kami menyampaikan itu guru-guru banyak yang was-was itu. Banyak yang khawatir nanti TPP-nya bermasalah gitu karena ada pengurangan jam. Nah, ternyata tidak, dijamin bahwa sekolah yang menerapkan IKM nanti insya Allah sudah difasilitasi dapodik sehingga nanti TPP-nya bisa aman gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini kaitannya dengan apa ya? Pemilihan tadi untuk tipe-tipe IKM itu, ini ternyata masih ada peluang waktu begitu sampai 31 Mei sekolah bisa ya untuk merubah pilihan gitu Pak, untuk bisa menjadi ke yang lebih atasnya. Nah, ini kaitannya dengan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 bahwa kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi. Nah, itu jelas bahwa sekolah itu nanti dalam menyusun kurikulum harus mengacu pada karakteristik sekolah, berfokus pada karakteristik peserta didik, begitu Pak. Sehingga masing-masing sekolah pasti punya karakteristik, ya. Nah, kurikulumnya jelas bervariasi, ya, beraneka ragam sesuai dengan kondisi sekolah, kondisi anak didik masing-masing. Nah, ini Bapak Ibu, ini karena prinsip kurikulum berpusat pada peserta didik, ya, jelas itu tadi Bapak Ibu. Itu nanti bisa sebagai bekal dalam analisis konteks, bagaimana kondisi siswa, kompetensi siswa seperti apa, kemudian kontekstual, ini menunjukkan kekhasan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, kemudian esensial, jadi unsur-unsur atau informasi yang esensial saja yang di sana yang ditampilkan di kurikulum, accountable, dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data. Ya, di dalam penyusunan kurikulum kan harus ada analisis konteks. Nah, sekolah, insya Allah ini sudah terbiasa, gitu ya, karena masing-masing sekolah sudah mempunyai analisis konteks. Kemudian melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah, ini nanti di dalam penyusunan kurikulum ini 5 prinsip ini yang menjadi landasan Bapak Ibu dalam memandu, melaksanakan, membuat kurikulum, Pak. Nah, ini Bapak Ibu yang berhormati. Ini adalah komponennya, Bapak Ibu ya. Yang pertama ini karakteristik satuan pendidikan ya. Ini kata Pak Yogi ini bab 1 gitu Pak. Jadi bab 1-nya adalah karakteristik satuan pendidikan ya. Silakan nanti ditampilkan di sana. Disimpulkan ya. Kemudian visi misinya ya. Kalau masing-masing sekolah jelas itu sudah mempunyai visi misi, nah tinggal nanti apa sudah relevan nggak dengan kondisi sekarang, nah, gitu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa menanyakan visi misinya itu sudah berapa tahun yang diberlakukan ya. Nah, kemarin saya ke sekolah binaan yang mau melaksanakan IKM itu, wah ini Pak ternyata sudah 2007 Pak, ternyata belum direvisi ya, belum diadakan review ya, katanya visi misi. Silakan nanti Bapak Ibu menanyakan ke sekolah bagaimana visi misi sekolah, apa sudah dilakukan review ya sesuai dengan kondisi sekarang ini. Kemudian pengorganisan pembelajaran ini bab 3-nya gitu ya. Kemudian rencana pembelajaran, kemudian terakhir adalah pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional. Jadi ada 5 hal nanti yang bisa ditampilkan di kurikulum. Nah, kaitannya dengan analisis konteks, Bapak Ibu, ya saya hanya menyampaikan saja apa yang disampaikan oleh Pak Yogi saat itu. Ini sesuai dengan kemampuan sekolah, gitu, Pak. Misalnya kalau sekolah mampunya hanya menganalisis kaitannya dengan kemampuan siswa, ya silakan, misalnya begitu. Misalnya sekolah SD, oh ternyata siswa kita yang kelas 1 bukan berasal dari PAUD, nah misalnya gitu. Nah, kira-kira apa nanti kalau siswa kita seperti itu? Strateginya apa? Nah, begitu.
Misalnya sekolah kita ternyata rata-rata anak seorang petani ya di sana, karena mungkin terletak di pegunungan, kayak gitu ya. Nah, apa strategi sekolah misalnya? Bagaimana dengan analisis konteks ini mewarnai kurikulum? Nah, begitu, Pak. Nah, selanjutnya, bisa juga analisis konteks itu berasal dari aspirasi orang tua. Silakan ditampilkan di sana, tidak apa-apa. Sesuai dengan kemampuan sekolah. Kalau lebih canggih lagi ya analisis kebutuhan, bisa analisis SWOT, dipersilakan. Nah, gitu Pak. Nah, ini nanti strateginya macam-macam di sini, silakan. Oke, ini ada pilihan-pilihan, silakan. Kaitannya dengan analisis karakteristik satuan pendidikan. Ya. Visi misi ini saya kira Bapak Ibu sudah familiar gitu ya. Nah, tinggal nanti visi misinya Bapak Ibu komponen 2 ini monggo di review kembali, disesuaikan dengan kondisi sekarang gitu ya. Kemudian komponen 3 kaitannya dengan pengorganisasian pembelajaran Bapak Ibu. Ini ada intrakurikuler, kemudian ada kokurikuler dan ekstrakurikuler. Nanti di intrakurikuler Bapak Ibu kayak berisi dengan muatan pembelajaran yang di sana, sehingga nanti akan muncul di struktur kurikulum. Ya, nanti akan muncul di sana mulai dari jumlah jam, ya, total per tahun Bapak Ibu. Nah, silakan nanti Bapak Ibu mengkondisikan. Jadi total waktu 1 tahun katakan 76 jam. Itu bagaimana distribusinya per semester? Apa pakai sistem blok? Misalnya pelajaran agama. Diberikan di semester 1 saja, semua dihabiskan di semester 1. Dipersilakan, begitu Pak. Jadi ini, sehingga nanti di semester 2, 0 jam. Tidak apa-apa, monggo. Nah, gitu. Disesuaikan dengan kondisi sekolah. Ya. Yang penting dalam satu fase nanti capaian pembelajarannya bisa tercapai. Nah, gitu Pak. Intrakurikuler. Kemudian kokurikuler ini kaitannya dengan penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk SMA, alokasinya adalah 486 jam. Dan lembaga pendidikan SMA atau juga SMK ini memilih 3 tema. Ya, minimal 3 tema untuk dibuatkan menjadi 3 proyek. Sehingga nanti 486 jam dibagi 3 proyek, ya masing-masing proyek nanti sekitar 162 jam per proyek. Nah, ini nanti diatur. Nah, pengalaman saya di lapangan, ini banyak yang meleset, Pak. Mohon maaf ya, maklum ya, karena di gelombang pertama. Sekolah-sekolah untuk alokasi waktunya itu banyak yang melesetnya. Kurang daripada yang ditargetkan. Ya. Ada yang 76 jam, ada yang 80 jam, begitu Pak. Variasi di lapangan. Ya. Padahal kami sudah berkali-kali bahwa untuk JP, untuk proyek itu 1 tahun 486 jam, dibagi 3 proyek, ya minimal 1 proyek sekitar 162 jam. Nah, seperti ini Pak. Ini nanti Bapak Ibu bisa mencermati katanya dengan proyek penguatan profil belajar Pancasila. Kemudian ekstrakurikuler, Bapak Ibu, mulai dari ekstrakurikuler wajib maupun yang pilihan. Nah, ini pendekatannya Bapak Ibu nanti dalam pengorganisasian pembelajaran tadi. Ya. Bisa pendekatan mata pelajaran, ya, ini yang sudah biasa kita lakukan Bapak Ibu ya. Ini sekolah-sekolah mayoritas pendekatan dalam pengorganisasian pembelajaran itu menggunakan pendekatan mata pelajaran ya. Jadi per mapel, Pak, per mapel. Nah, itu sudah biasa. Ada yang pendekatan tematik ya. Ini yang di SD itu ya. Ini kebanyakan menggunakan tematik. Ada pendekatan terintegrasi dan pendekatan bergantian sistem blok. Ya. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini tema ya. Tema diri sendiri berapa jam? Nah, ya. Kegemeranku berapa jam? Coba ini sampai total seperti ini. Ini
pendekatan tema. Silakan sekolah diberikan keleluasaan, ya. Pilih pendekatannya mana. Nah, ini pendekatan mata pelajaran, Bapak Ibu. Ya. Nah, seperti ini, ya. Pendidikan agama 74 jam untuk intrakurikulernya, kemudian per minggunya ini diberi panduan ini ya. Ini sekedar contoh, ya. Per minggu 2 jam. Kemudian ada alokasi proyeknya 36 jam. Nah, totalnya per tahun ini ya. Ini nanti yang dilihat, Pak, sebagai acuan untuk pemenuhan beban mengajar guru. Ya. Itu dilihatnya per tahun. Nah, nanti dari per tahun ini silakan Bapak Ibu didistribusikan ya ke tujuan pembelajaran nanti ya dalam penyusunan ATP nanti. Nah, kemudian yang model terintegrasi yang seperti ini ya, misalnya mata pelajaran umum ada semester 1 ada unit integratif pedulikan bumi terintegrasi ada IPA, seni, prakarya dan bahasa Inggris. JP-nya 162 jam. Mata pelajaran umumnya agama, Budaya, Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, IPS, informatika, PJOK 360 jam. Proyek penguatan profil baca Pancasila, gaya hidup berkelanjutan, Bhinneka Tunggal Ika 180 jam begitu. Nah, ini model integratif. Nah, ini model blok nanti ya. Nah, silakan Bapak Ibu kan per tahun JP-nya itu, Pak. Silakan. Misalnya untuk pembelajaran tertentu, misalnya bahasa Inggris dihabiskan di semester 1, silakan. Nanti di semester 2 0 jam bisa, Pak itu. Yang penting nanti dalam 1 tahun itu terpenuhi jamnya dan bisa tercapai CP-nya dalam 1 fase. Nah, begitu, Pak. Nah, ini adalah pendekatan di pengorganisasian pembelajaran. Termasuk nanti di modul, di proyeknya, Pak. Di proyeknya itu, di dalam pelaksanaannya itu bisa mengambil hari per minggu. Misalnya, dalam 1 minggu, untuk hari Jumat, proyek, kegiatan proyek, dipersilakan. Atau mengambilnya mingguan. Dalam 1 bulan, minggu terakhir proyek semua dipersilakan gitu, Pak. Atau bulan dalam 1 semester. Untuk proyek pertama misalnya diberikan di 1 bulan terakhir misalnya semester dasar. Jadi 1 bulan penuh proyek semua dipersilakan. Nah, rata-rata di sekolah binaan kami itu sistem blok seperti itu, Pak. Jadi mendekati liburan mau semesteran gitu itu di kegiatan proyek. Nah, rata-rata pakai blok untuk sekolah binaan kami, gitu, Pak. Nah, gitu. Nah, silakan ini pengorganisasian gitu. Kemudian untuk perencanaan pembelajaran ini ada 2 lingkupnya. Lingkup satuan pendidikan ini berisi alur tujuan pembelajaran, Pak. Cukup sampling saja, Pak. 1 saja sudah cukup dilampirkan di ruang lingkup satuan pendidikan untuk perencanaan. Kemudian untuk ruang lingkup kelas ini adalah modul ajar, ya. Cukup 1 saja dilampirkan yang terbaik, ya, gitu, Pak. Nah, untuk ruang lingkup satuan pendidikan di mana sekolah itu guru-guru ya menyusun alur tujuan pembelajaran, ini harus teamwork, Pak. Dalam komando kepala sekolah ya. Mungkin untuk yang fase E nah, kan cukup 1 tahun itu bisa mungkin diberikan ke masing guru. Tapi untuk yang fase F itu kelas 11 12 itu harus duduk bareng, Pak, untuk menyusun, memilah-milah mana yang kelas 11 dan kelas 12 supaya nanti tidak double gitu, Pak.
Nah, cukup nanti dilampirkan di sini satu alur tujuan pembelajaran dan satu modul ajar dipersilakan. Nah, untuk proses dari CP menjadi ATP, ya, dari CP ya Bapak Ibu, nanti dipahami, dicermati di situ, ya. Bapak Ibu yang kami hormati, nanti CP itu nanti ada kata memahami, gitu Pak ya. Apa yang disampaikan Bu Nini tadi, ini adalah understanding by design oleh Grant Wikin gitu ya. Itu ada 6 faset gitu ya. Mulai dari penjelasan, kemudian interpretasi, kemudian aplikasi, kemudian perspektif, kemudian empati, dan pengenalan diri. Ada 6 faset, Pak. Jadi memahami di sini tidak ada hubungannya dengan taksonomi Bloom, Pak. Kalau dengan hubungan dengan taksonomi Bloom ini C2 gitu. Loh kok C2 itu ya? Nah, padahal tuntutnya lebih tinggi dari itu gitu. Nah, silakan nanti Bapak Ibu pelajari. Terus terang, Pak, dari understanding by design ini kami dapatkan minggu lalu ini. Terus terang saya sempat kecelik juga, loh kok memahami ya. Nah, gitu. Ternyata maksudnya bukan gitu ya. Prinsip yang dipakai adalah pendekatan konstruktivistik yang digagas oleh Grant Wikin ya, jadi understanding by design. Nah, gitu Pak. Silakan itu. Oke. Nah, ini kemudian terakhir ada pendampingan, kemudian evaluasi dan pengembangan profesional. Ini dalam rangka apa? Membangun budaya mutu ya. Jadi diharapkan Bapak Ibu guru itu dan juga sekolah melakukan refleksi terhadap pelaksanaan kurikulumnya ya. Kemudian direfleksikan, nanti akan ke depannya akan muncul ya perbaikan-perbaikan ke depannya. Nah, ini kaitan evaluasi dan pengembangan profesional tadi, Pak. Nah, strateginya Bapak Ibu yang hormati, nanti ke depannya, nah ini saya juga mencoba menggabungkan gitu ya. Untuk yang kelas 10 itu bisa menggunakan EKM mandiri berubah atau mandiri berbagi. Nah, Pak. Untuk kelas 11 dan kelas 12, ini secara mandiri juga, mandiri belajar. Gitu, Pak. Karena apa? Di mandiri belajar itu kan kurikulumnya tetap, Pak. Kelas 11, 12 kan menggunakan K13. Nah, kalau mandiri belajar kan cukup sebagian saja apa yang ada di kurikulum Merdeka. Nanti bisa kita bidik misalnya di profil pelajar Pancasila. Nah, nanti Bapak Ibu yang hormati, sekolah untuk yang mandiri belajar itu pada saat pembelajaran itu di dalam perencanaan itu nanti karakter profil pelajar Pancasila itu dimasukkan, itu sudah berlatih untuk mandiri belajar. Nah, gitu Pak. Atau mungkin juga melalui proyek. Saya yakin sekolah-sekolah sudah pernah itu melaksanakan pembelajaran kolaboratif gitu ya. Dengan pemetaan KD gitu, kira-kira apa beberapa mata mapel gitu untuk melakukan satu proyek. Produk apa yang di sana yang akan. Itu kolaboratif learning. Nah, itu dimasukkan juga profil pelajar Pancasilanya. Bisa masuk di situ. Itu sudah berlatih untuk proyek, kemudian integrasi profil pelajar Pancasila. Itu sudah mandiri belajar. Nah, gitu, Pak. Atau juga nanti berlatih juga Bapak Ibu guru untuk yang kelas 11 dan kelas 12 pembelajaran diferensiasi. Nah, caranya gimana? Sebelum pembelajaran ada namanya asesmen awal pembelajaran. Nah, gitu. Kayak pretest itu, Pak. Nah, sehingga nanti akan muncul di kelas itu sesuai yang level atas, level menengah, level bawah. Nah, begitu. Ya tentunya karena ini semangatnya kurikulum Merdeka, perlakuan guru juga harus berbeda. Langkah-langkahnya untuk mereka yang level atas, level menengah, level bawah, ya jangan disamakan Bapak Ibu ya.
Di kurikulum merdeka harus ada pembelajaran diferensiasi yang memberikan layanan diferensiasi ya untuk siswa yang level atas, level menengah, level bawah. Diferensiasi apa? Bisa layanan kontennya, diferensiasi kontennya berbeda. Bisa layanan diferensiasi proses ya berbeda. Atau mungkin layanan diferensiasi produk. Nah, seperti itu. Itu sudah belajar untuk pembelajaran diferensiasi yang mana itu merupakan salah satu aspek di kurikulum merdeka. Nah, seperti itu Bapak, ini masukan saja. Jadi nanti kelas 10 monggo ya. Biar nanti dalam satu sekolah itu saya itu proyo bodoh-bodoh mendapatkan merasakan gimana nanti pembelajaran paradigma baru seperti itu Pak. Ya. Oke. Nah, ini kaitannya penyusunan alur tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Ya ini jambot Pak. Misalnya ini Pak ya, ini supaya Bapak Ibu bisa merasakan gitu ya, bagaimana menyusun alur tujuan pembelajaran. Misalnya Pak, ini CP-nya, peserta didik mampu mengendarai sepeda motor, misalnya gitu Pak. Ini CP-nya ini ya. Langkah pertama Bapak Ibu coba bayangkan kira-kira kompetensi apa yang akan Bapak Ibu munculkan sehingga siswa itu bisa dikatakan siswa mampu mengendarai sepeda motor. Nah, kira-kira apa Pak? Kira-kira apa aja ini Pak? Ini bisa jambot, kalau bisa di monggo di anu Pak. Di apa? Dibuka jambotnya atau secara lisan monggo. Siswa mampu mengendarai sepeda motor, Pak. Monggo. Kira-kira apa? Kira-kira kompetensi apa? Jadi itu tulis saja dulu kompetensinya, Pak. Silakan. Supaya nanti Bapak Ibu nanti bisa merasakan Bapak Ibu gimana menyusun alur. Mengenal komponen sepeda motor. Oke, tulis saja Pak. Jadi gitu. Guru suruh nulis saja. Maaf, siswa apa? Mengenal? Siswa mengenal komponen-komponen sepeda motor. Oke. Oke. Mengenal, oke. Komponen atau mengidentifikasi ya. Betul Pak ya? Mengidentifikasi juga boleh. Oke. Komponen. Terus yang kedua, mengoperasikan komponen. Wah. Siswa mampu mengoperasikan komponen. Oke. Ya. Yang lain monggo, Bapak Ibu silakan. Ya, ini terus. Jadi tulis saja, Pak. Tujuan dulu. Jadi sebelum ke ATP, nanti Bapak Ibu tulis saja dulu. Tujuannya. Nah, begitu, Pak. Siswa mengenal macam-macam sepeda motor, Oke. metik atau manual. Tulis saja, Pak. Nah. Mampu mengidentifikasi ya, biar atau operasional. Macam-macam sepeda motor. Monggo yang lain, silakan Bapak Ibu. Oke. Terus, monggo idenya. Ya. Monggo. Siswa mampu menghidupkan sepeda motor, Pak. Iya, oke. Menghidupkan terus Pak Yatno. Oke.
di chat itu ada beberapa yang sudah ada Bu Lisnu, ada Bu Restu, ada Bu Wiwit. Ngisi di situ ya? Ngisi di situ. Sebentar Pak, ini berarti saya harus keluar dari sini Pak nanti. Oh jangan. Ya, mungkin bisa membacakan Pak Agus, membacakan aja. Oke. Bentar. Tampaknya eman-eman suaranya dikeluarkan ini teman-teman ini. Lebih suka nulis. Iya. Pak, monggo dibantu. Siswa mampu apa? Siswa sebentar. Yang Bu Lisnu, siswa mampu starter sepeda motor. Mestinya enak tinggal copy paste. Ya. Sesi starter. Kalau yang share tidak bisa copy paste Pak, harus keluar dulu. Ya, oke, Pak. Nah, kalau sudah Bapak Ibu tulis tujuan-tujuan, diurutkan, Pak. Kira-kira yang nomor 1 yang mana ini, Pak? Misalnya, Pak. Nomor 1 yang saya mengenal komponen. Mengidentifikasi. Mengidentifikasi macam-macam sepeda motor dulu, Pak. Iya, ayo, monggo. Yang mana? Karena nanti komponennya beda ketika sepeda motor manual dan non-manual. Ya, bisa. Oke, ini ya nomor 1 ya. Oke. Ini nomor 1. Mampu menuntun sepeda motor. Bar wis. Nuntun sepeda motor. Iya. Terutama kalau ngambil SIM sulit-sulit, nah dituntut. Nomor 1 diurutkan nih. Nomor 2 yang mana, Pak? Monggo, Pak. Mengidentifikasi komponen. Oh, no, Pak. Dua. Terus berikutnya. Mampu mengoperasikan komponen sepeda motor. Ini saya loh ya. Banas, ini kita yang ngusul aja. Oke, terus apa lagi? Ayo, yang rasional ini. Terus ini apa lagi? Mampu macam-macam ini. Menghidupkan? Ya, yang ada itu menghidupkan. Menghidupkan itu sama dengan mengoperasikan. Sama dengan mengoperasikan. Selama tidak mampu nuntun sepeda motor. Nah, kalau sudah begini Bapak, jadi kalau sudah dibuat tujuan-tujuan ini, nanti Bapak Ibu urutkan. Nah, diurutkan seperti ini yang rasional, gitu. Jadilah alur tujuan pembelajaran yang disebut ATP itu, Pak. Tipsnya bisa melalui dari yang abstrak, yang konkret ke abstrak, yang mudah ke sulit, gitu Pak. Yang sederhana ke kompleks, atau prosedural, Bapak. Ya, prosedural dari langkah-langkah mana yang merupakan prasyarat, nanti Bapak Ibu akan tahu. Misalnya di matematika ada perkalian, ada pengurangan, penjumlahan, pembagian. Kira-kira yang mana dulu, Pak? Kira-kira kalau itu, Pak. Kalau matematika misalnya. Penjumlahan dulu. Terus selanjutnya pengurangan. Pembagian. Perkalian, pembagian. Nah ini seperti itu, Pak. Nah itu tugasnya Bapak Ibu guru menyusun alur tujuan pembelajaran. Nah, nanti Bapak Ibu ya memandu gitu Pak. Ya ini ya. Oke, selanjutnya. Ini saya keluar dulu ke Jambotnya. Nah, oke. Ini teorinya Pak ya. Nah, kita tahu bahwa di kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu ya ini kan fase-fase Pak ya. Jadi menurut perkembangan anak begitu ya. Kalau fase A itu SD kelas 1 kelas 2. Fase B kelas 3 dan kelas 4. Fase C kelas 5 dan kelas 6. Fase D ini 3 tahun kelas 7, 8, 9. Sehingga apa? Pada waktu menyusun ATP, guru nih
harus duduk bareng, Mak. Bersama dalam satu rukun, mau duduk bareng untuk menata, mengatur ya, mana yang kelas 7, mana yang kelas 8, kelas 9 ya. Sehingga nanti jelas alurnya itu. Yang fase E kelas 10 dan fase F kelas 11 dan kelas 12 itu ya. Nanti Bapak Ibu yang hormati, dalam BSKP yang nomor 8H KR 2000 itu nanti ada bagian A itu tentang rasional ya, rasional mata pelajaran. B, tujuan mata pelajaran. C, karakteristik mata pelajaran. Karakteristik mata pelajaran ini Bapak Ibu ini kaitannya dengan deskripsi ya. Jadi masing-masing nanti ada elemen. Elemen itu seperti kayak lingkup materi gitu, Pak. Itu ada deskripsinya itu di C, Pak. Karakteristik mata pelajaran. Kemudian D itu nanti ada elemen dan capaian pembelajaran. Nanti yang di breakdown adalah yang D, Pak. Yang D itu nanti Bapak Ibu cermati. Nanti akan muncul elemen, kemudian di kolom berikutnya adalah capaian pembelajaran. Nah, supaya lebih jelas Bapak Ibu ya nanti kita bukakan dulu. Saya buka lagi, Pak. Izin share lagi sedikit. Duh. Ini benar, Pak. Duh, ini ya. Tutup dulu ya. Ini saya tutup dulu, Pak ya. Nah, sudah ya. Ini mau share lagi untuk yang itu. Duh. Oh iya ya, bentar, Pak. Ini saya tutup dulu kalau gitu. Ini untuk yang capaian ini ya. Ini saya buka dulu biar mana? Dia. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Ampun. Nah, ini ada 1076 halaman Bapak Ibu. Lumayan, Pak. Ini sudah dibagi 4, PAUD, ini halaman 1 sampai 10. Ini saya sudah membuat halaman-halaman Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa langsung ke mapelnya ya, halaman mapelnya. Masih muter-muter, belum kelihatan nih. Ini proses, Pak, mungkin. Iya. Nah, supaya nanti biar real gitu, Pak. Kalau tadi kan hanya bayangan. Nah, ini sudah muncul Bapak Ibu? Belum. Muter-muter ya. Tempat saya masih belum, mungkin agak jauh ini. Iya, ya. Belum, sama, belum. Belum Bapak, belum kelihatan. Belum juga Pak Yatno. Apa tak ulangi lagi ya? Tak ulangi lagi. Enggak usah, Pak. Kan muncul. Pak. Ini gimana? Belum. Sudah. Nah, ini Pak ya. Nah, nanti Bapak Ibu di keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan ini, ya, ini kan ada 1076 halaman, ini dibagi 4, Pak. PAUD, kemudian sekolah umum, ya, mulai SD sampai SMA, kemudian berikutnya adalah SMK, kemudian berikutnya adalah pendidikan khusus, Pak, PKLK, ya. Jadi nanti Bapak Ibu lihat yang umum. Nah, ini yang SMA ini. Ini yang PAUD, Bapak Ibu, PAUD halaman 1 sampai 10 ini. Nah, nanti setelah halaman 10 Bapak Ibu ya. Bapak Ibu. Ini nanti di deskripsi per mapel Bapak Ibu ya. Per mapel. Ini ya mohon maaf kalau nggak tahu halamannya. Scrolling ini lumayan. Lah ini bahasa Indonesia Bapak Ibu ya. Nah, nanti ada rasional ya. Rasional. Nanti Bapak Ibu pelajari itu. Kemudian B, tujuan mata pelajaran. Ya.
C, karakteristik mata pelajaran. Ini nanti akan dimunculkan juga metodenya, Pak. Cara mengajarnya juga ada di sini. Pendekatan seperti apa juga dimunculkan. Ya. Yang C, kemudian D, ya, C nanti kan deskripsi ya, elemen. Pak. Ini ada deskripsinya. Yang kita lihat adalah yang D. Nah ini Pak. Ini per fase Pak. Fase A untuk SD. Ya. B, SD kelas 3-4. C, 5-6. Fase D untuk SMP. Nah, kita SMA fase E. Ya, ini Pak. Lah, ini. Nanti yang di breakdown yang ini, Pak. Yang dia ada menyimak itu apa saja. Mampu mengevaluasi, mengkreasi, ya ini. Itu kompetensinya. Ya. Selain kompetensi nanti ada kontennya. Nah, ini elemen, kemudian ini ada capaian. Dan ini yang kita breakdown menjadi tujuan-tujuan, kemudian diurutkan ya dari yang mudah ke sulit, dari yang sederhana ke kompleks, dari yang umum ke khusus, ya begitu Pak. Dari yang dekat ke jauh, nah, itu seperti itu. Nanti setelah itu dari tujuan-tujuan itu kemudian diurutkan, maka jadilah ATP. Nah, seperti ini ada elemennya. Nah, ini fase F. Kelas 11, 12. Nah, seperti ini, Pak. Ini untuk 2 tahun, Pak. Sakmene loh, 2 tahun, Pak. Loh. Selembar ini butuh kreativitas tinggi ini Bapak Ibu guru dalam mengatur bagaimana dari deskripsi ini menjadi alur tujuan pembelajaran. Ini untuk 2 tahun. Loh ini Pak. Nah, silakan nanti perumpun gitu duduk bareng ya untuk menyusun alur tujuan pembelajaran. Nah, strateginya ya ini saya ikuti beberapa tayangan begitu. Salah satunya apa? Mengidentifikasi kompetensi. Nanti Bapak Ibu di dalam penyusunan tujuan pembelajaran kan ada 2 komponen, Pak. Komponen kompetensi ya kata kerja yang ada di situ, kemudian konten ya, lingkup materi apa saja. Nah, silakan nanti dikembangkan, Pak. Lingkup materinya itu dikembangkan. Ya. Boleh ya dikembangkan. Nah, ini apa? Mengevaluasi gitu ya. Ini adalah kompetensi-kompetensi yang menjadi tuntutan di CP ya. Nah, mengevaluasi, menyajikan itu Bapak Ibu. Itu nanti akan menjadi patokan Bapak Ibu ya, bahwa nanti tujuan itu ada 2 komponen, kompetensi ya dan konten ya, lingkup materinya apa ya. Silakan Bapak Ibu kembangkan ini, dikembangkan. Nah, ini Pak. Ya, ini untuk fase F ini 2 tahun Pak, hanya selembar gini Pak. Ya, ini Kak. Guru ini kreatif, waduh, nanti hanya beberapa begitu. Nah, silakan ya. Nah, ini katanya dengan CP. Kemudian, nah mungkin dari sini Bapak Ibu mungkin dari kos tadi kemudian CP ke ATP, Bapak Ibu mungkin ada yang perlu didiskusikan, monggo. Silakan Bapak Ibu ya. Nanti ada waktunya sendiri, Bapak. Begitu ya? Oke. Ya, oke. Sudah, ini sampai ini TP ATP tadi campur sudah. Nah, ini kaitannya dengan pemahaman tadi Pak ya, yang kaitannya dengan understanding by design tadi yang oleh Grant Wikin ya. Ada 6 faset itu. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini Pak. Lah ini Pak. Penjelasan, mendeskripsikan suatu ide dengan kata sendiri, interpretasi, menerjemahkan cerita dan sebagainya. Aplikasi, menggunakan pengetahuan, keterampilan, pemahaman, gitu. Perspektif, melibat suatu hal dari sudut pandang yang berbeda, empati, menaruh diri di posisi orang lain,
merasakan emosi yang dialami oleh pihak lain, pengenalan diri, memahami diri sendiri yang menjadi kekuatan, dan sebagainya. Ini makna dari pemahaman di CP, Pak. Ya. Tidak ada kaitannya dengan taksonomi Bloom. Nah, nanti di penyusunan tujuan pembelajaran, nah itu boleh, Pak. Taksonomi Bloom-nya boleh masuk di situ. Nah, ini silakan. Taksonomi Bloom-nya ini untuk penyusunan tujuan pembelajaran. Nah, ini nanti seperti ini TP-nya. Contohnya, Bapak Ibu. Nah, ini kan. Ini kebetulan 2 tahun, ini SD. Nah, ini nanti diurut terus gitu, Mbak. Nah, nanti biar kelihatan ini. Jangan sampai double. Nah, ya. Kalau yang 2 tahun nanti gurunya duduk bareng, nanti dipilah-pilah mana untuk yang kelas 3 dan mana yang kelas 4, mana yang kelas 11, mana yang kelas 12. Ya. Sehingga nanti ini ATP, nanti sarannya Bapak Ibu. Jadi nanti penyusunan ATP itu dibawa ke komando kepala sekolah, teamwork, ya. Dalam satu rumpun mata pelajaran duduk bareng untuk menyusun ATP. Ya. Nah ini contohnya elemen capaian pelajaran, tujuan pembelajaran apa, ini diurutkan Bapak Ibu. Ya. Terus nanti profil pelajar Pancasilanya apa, dimensinya, ya. Ini mandiri dan benar kritis ada 2. Ya cukup maksimalnya 3 lah gitu ya. 3 profil dimensi. Kemudian JP-nya nanti diatur. Ini segera contohnya. Nah ini menjembatani sebelum menjadi TP, Pak. Jadi dari TP elemennya apa, kemudian kompetensinya, kata kerjanya ditulis semua nih. Kata kerjanya apa saja, kemudian lingkup materinya ditulis apa, nanti kemudian dikombinasikan. Ya. Di dalam tujuan pembelajaran itu hanya minimal 2 komponen, ya, kompetensi dan konten. Ya. Ada juga nanti ada variasi, ya, at least nanti 2 komponen itu saja, Pak. Itu sudah memenuhi, ya, sudah memenuhi panduan. Nah nanti ini yang tadi Pak, elemen ditulis kompetensinya apa saja ditulis, kontennya, lingkup materinya ditulis saja semua, dikembangkan, kemudian dijadikan tujuan pembelajaran. Ya. Elemen capaian pembelajaran, tujuannya sudah diurutkan tadi, profil belajar Pancasila dimensi apa yang relevan dengan tujuan, kemudian JP-nya berapa. Ini Bapak Ibu guru semua yang mengatur. Ya. Kalau di K13 kan sudah tertata rapi itu, gitu. KD 3.1 pasangannya 4.1, 3.2 pasangannya 4.2. Sampai alokasinya sudah ditentukan berapa jam per minggu sudah tersusun. Nah, sekarang ini bebas, Bapak Ibu terserah mau nyusunnya berapa, ya. Nah, kaitannya itu Bapak Ibu selanjutnya kemudian diambillah tujuan pembelajaran di ATP itu disusun menjadi modul ajar. Nah, itu. Nek modul ajar itu sekarang itu ya RPP itu, Pak. Nah, itu, Pak. Pak, modul ajar ini modul ajar plus katanya. RPP plus. Sesuai dengan perkembangan yang terbaru, ya. Ini cukup 3 komponen saja, Pak. Tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen. Sekarang monggo, kita diberi kebebasan. Kalau di gelombang 1, Pak, itu sarannya ini, Pak. Ini, Pak. Karena saya dapatnya ini, tak berikan semua ini. Ada 17 komponen itu. Itu ya gurunya ya ngernyitkan dayu, Pak. Tuh. Lenger. Lah iya, jare ini tidak membuat apa ribet dengan administrasi. Nah kok 17 komponen ini juga saya juga bingung juga. Alhamdulillah perkembangan selanjutnya diproses kan cukup 3, Pak, ya. Tujuan pembelajaran dan asesmen. Ya monggo, ya. Sekolah Merdeka, silakan. Ini kan minimal. Kalau mau nambah-nambah di sini silakan. Intinya jangan sampai memberatkan Bapak Ibu guru gitu, Pak. Nah,
ini Bapak Ibu silakan nanti hasilnya ya. Bulan operasional ini adalah sekedar contoh saja Pak ya untuk ATP seperti ini. Terus ini adalah pembelajarannya ya seperti ini komponennya. Nah, pembelajaran diferensiasi Bapak Ibu perlu khusus Pak ini pembelajaran diferensiasi. Hingga nanti posnya gini Bapak ya, rangkumannya ya. Bab 1 ya karakteristik, bab 2 visi misi, kemudian perorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Nah, gitu Pak. Ya, seperti ini Pak. Nah, ini adzan Pak, ini break dulu Pak. Ini lagi adzan Pak. Oke, Pak. Bapak Ibu di daerah Gresik lagi dikumandangkan adzan. Oleh sebab itu yang belum adzan di daerahnya silakan set saja dan persiapan nanti bertanya menggunakan raise hand. Silakan nanti siapa yang ingin bertanya di raise hand itu dilakukan dan pertanyaan boleh juga lewat chat nanti akan kita pecahkan. Dan menunggu beberapa saat untuk adzan agar Pak Yatno nanti akan melanjutkan. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Nggih, Pak, monggo, Pak. Ngapunten. Monggo, Pak. Pak Muhammad Nawawi, monggo. Matur nuwun Pak Yatno. Nggih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nawawi Banyuwangi. Nggih, Mas Mambaul. Sebelumnya mohon maaf lahir batin Bapak semuanya, pengawas-pengawas SMA Provinsi Jawa Timur termasuk Mas Mambaul. Teman saya duduk dulu Pak di IKIP Malang Pak ini Pak. Iya Pak, siap. Inge. Wah, presentasi bagus Pak ini tadi Pak Yatno.
Yang pertama begini Pak, tadi disampaikan bahwa tidak semua mapel ini membuat proyek ya Pak ya, muridnya bisa mumet begitu Pak. Lalu kemudian idealnya apakah ini mapel-mapel yang serumpun membuat satu proyek? Nah sekarang pertanyaannya, bolehkah mapel-mapel yang tidak serumpun ini membuat satu proyek Pak? Ini pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua Bapak, permohonan Pak ini Pak, PPT-nya Pak Yatno mohon di siap. Di share ya Siap Pak, siap. Siap Pak. Siap, Pak. Terima kasih Pak Yatno, itu saja Pak. Matur nuwun. Saya jawab langsung Pak ya. Jadi Pak, untuk proyek itu sudah blended Pak. Sudah tidak melihat mapel lagi. Silakan guru-guru, semua guru-guru terlibat di sana untuk melaksanakan proyeknya Pak. Jadi sudah tidak melihat mapel ini, tidak. Jadi silakan nanti dibuka proyek, kemudian dibuat alur kegiatannya, ditentukan siapa saja yang terlibat di sana, monggo. Nah, gitu Pak. Jadi sudah blended, sudah tidak melihat mapel ini, gitu Pak. Nah, begitu Pak. Memang awalnya Pak, memang terjadi miss Ibu. Awalnya ya karena masih belajar begitu, sehingga muncul interpretasi, gurunya masing-masing guru buat proyek sendiri-sendiri. Wah, tidak seperti itu. Jadi ditentukan dulu alokasi waktunya berapa, kemudian nanti proyeknya apa, kemudian dibuat alur kegiatan, Pak. Jadi satu proyek itu bisa muncul sampai 25 atau sampai 30 kegiatan. Nah, masing-masing kegiatan itu siapa saja yang terlibat di sana, monggo, tergantung dari masing-masing tujuan kegiatan itu, Pak. Gitu, Pak. Jadi blended nanti diatur oleh tim, Pak. Jadi semua guru terlibat di sana untuk menyusun proyek itu. Begitu, Pak. Tadi tidak melihat rumput itu. Silakan, Pak. Berarti untuk satu siswa cukup satu proyek, demikian Pak Yatno? Dalam 1 tahun itu kalau SMA itu 3 proyek, Pak. Semester 1 bisa 2 proyek, semester 2-nya 1 proyek. Ya, minimal 3 proyek dalam 1 tahun. Gabungan dari beberapa mapel. Sudah tidak melihat mapel lagi, sudah blended. Ya, begitu, Pak. Pak Sujono. Terima kasih. Terima kasih Pak Yatno. Gamblang penjelasannya. Pak Sujono, monggo Pak Sujono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Pak Yatno, tadi disampaikan bahwa untuk pengorganisasian pembelajaran di kurikulum Merdeka ini bisa menggunakan sistem blok. Misalnya sebuah mapel itu bisa diselesaikan 1 semester misalnya. Jadi yang mestinya 2 semester bisa 1 semester. Itu nanti kalau untuk PNS itu kira-kira di semester 2-nya. Kalau kebetulan misalnya guru itu hanya mengampu mapel kelas 10 saja. Nanti untuk semester keduanya bagaimana Pak Ayon ya? Kan tadi 0 jam, 0 jam nanti diberi tugas lain, Pak. Mungkin terlibat di proyek kan bisa, Pak. Seperti itu. Kita melihatnya ini Pak. Per tahun, Pak. Melihatnya per tahun, Pak. Begitu, Pak. Dan selama ini mohon maaf, ya TPP Bapak Ibu ya lancar gitu, Pak. Enggak sampai itu ya. Kebetulan binaan saya ada yang model blok begitu. Ada yang blok gitu, Pak. Dan alhamdulillah juga lancar gitu, Pak. 0 jam saya tanya, 0 jam iya Pak, tapi nanti diberi tugas-tugas lain, Pak, sehingga nggak sampai blank sama sekali gitu, Pak. Jadi dihabiskan dalam 1 semester. Semester 2-nya 0 jam, tapi dia diberi tugas lain untuk membantu sekolah gitu. Begitu Pak. Diberi kebebasan seperti itu. Gitu. Yang kedua Pak Yano. Pak. Yang kedua nanti pada tahun kedua, pada tahun kedua pelaksanaan kurikulum Merdeka itu kan ada kelas 11. Itu berarti sekolah, kalau yang saya baca itu harus menyiapkan minimal 2 kelompok mapel. Jadi 2 kelompok mapel yang disediakan, yang nanti dipilih oleh siswa. Karena siswa harus memilih sekurang-kurangnya dari 2 kelompok mapel untuk mapel pilihan. Kemudian yang saya tanyakan, apakah 2 kelompok mapel itu, ini kalau pengertian sepaman saya itu, yang wajib itu kelompok MIPA dan IPS. Itu
kalau menurut saya sebenarnya ya agak kurang merdeka itu Pak. Bagi sekolah maupun siswa. Iya, betul. Karena siswa dipaksa harus memilih sekurang-kurangnya dari 2 kelompok mapel, padahal mungkin hanya berminat untuk 1 kelompok saja, misalnya IPA saja atau IPS saja. Iya. Terus juga selama ini sekolah kecil itu ada yang hanya memiliki 1 peminatan, misalnya IPS saja. Tahun ini Pak, yang sampai tahun ini ada sekolah itu yang hanya memiliki 1 peminatan saja, misalnya IPS saja. Itu berarti kan sekolah harus mulai menyiapkan untuk SDM-nya, sarana prasarana untuk MIPA-nya. Iya. Kemudian yang kedua, apakah dalam memberikan kesempatan anak untuk memilih mapel itu betul-betul bebas sesuai dengan minatnya, sehingga nanti sekolah akan menyediakan guru sesuai dengan itu, atau mungkin sekolah bisa mengendalikan supaya tidak ada mapel mungkin yang tidak terpilih gitu, sehingga tidak punya jam gitu. Iya Pak. Gitu. Terus apakah yang 2 kelompok mapel itu memang harus wajib IPA dan IPS yang wajib, baru kalau itu sekolah memungkinkan menambah dengan kelompok prakarya dan bahasa budaya. Iya. Atau misalnya 2 itu bisa IPA misalnya dengan bahasa IPA atau dengan prakarya sesuai dengan kondisi sekolah. Iya. Gimana Pak Yanong? Iya Pak. Terima kasih. Sampai-sampai Pak Sujono ya. Ini kaitannya dengan pemilihan mapel Bapak. Ini memang kalau dilihat dari permennya itu kan siswa gitu, bisa memilih maksimal 3 ya. Maksimal 3 mapel ya. Pada 1 kelompok mapel gitu kan. Dari 2 kelompok mapel ini untuk 1 kelompok mapel dipilih maksimal 3. Alokasi waktunya adalah 20 sampai 25 JP per mapel. Sehingga nanti dimungkinkan Bapak Ibu, karena dari 2 kelompok mapel itu bisa nanti di kelompok IPA dia mengambil 2 mapel, gitu. Di kelompok IPS 2 mapel, bisa juga begitu. Atau bisa juga di kelompok IPA dia mengambil 3 mapel, atau di kelompok IPS 1 mapel. Bisa juga kan seperti itu. Itu disesuaikan dengan orientasi karirnya, Pak. Iya. Nah, jadi kelas 10 ini sudah diidentifikasi kira-kira nanti anak ini mau ke karirnya itu ke apa itu ya, apa mau jadi dokter, jadi insinyur, dipersilakan. Nah, tentunya disesuaikan dengan kondisi sekolah, Pak. Sumber daya sekolah kan gitu, Pak. Tidak dilepas sama sekali kan sumber daya sekolah, siap nggak gurunya itu ya. Nah, sehingga ini dari pengalaman kami di sekolah binaan itu, sekolah itu menyodorkan paket-paket, Pak. Sains 1 mapel ini dan mapel ini, Sains 2 begitu, Pak. Oh iya. Ya, begitu, Pak. Jadi nggak dilepas sama sekali, Pak. Jadi tetap ya kondisi sekolah, loh, Pak. Gitu. Jadi anak belum merdeka betul nanti ya. Kalau disampaikan Pak Sujono ya, kondisinya seperti itu. Kan juga harus lihat tuh kondisi sekolah seperti apa, guru ini siap enggak. Nah, begitu. Sehingga nanti apa? Muncul paket-paket, Pak. Paket Sains 1 mapel opai, begitu, Pak. Nah, begitu. Kondisinya seperti itu, Pak. Itu, Pak. Ya. Iya, karena gini, Pak, yang saya itu membayangkan ini ya, kalau kan IPA itu ada 3 mapel. IPS itu ada 4 mapel. Itu kan kalau memang tidak disiapkan paket oleh sekolah, iya, itu bisa terjadi ada mapel dari IPS itu atau IPA tidak terpilih gitu lah, kalau tidak dirancang seperti itu ya. Betul, Pak. Kondisi lapangan seperti ini, Pak. Ya, dari sekolah itu sudah memiliki paket-paket ya, disesuaikan dengan sumber daya sekolah, gitu, Pak. Fakta di lapangan seperti ini, Pak. Nah, gitu. Terus saya lagi tadi yang minimal 2 kelompok itu yang wajib MIPA dan IPS, Pak. Enggak boleh. Enggak ada keterangan itu, Pak. Wajib harus IPA, enggak ada. Jadi boleh misalnya MIPA dengan prakarya itu boleh.
yang disediakan oleh sekolah. Yang penting kondisi sekolah siap, gitu loh Pak. Kondisi sekolah siap. Yang jelas saya baca aturannya tidak seperti itu. Jadi sekolah dari 2 kelompok mapel itu dipersilakan kemana, ya. Sesuai dengan orientasi karirnya, Pak ya. Orientasi karirnya, gitu Pak. Gitu Pak Jono. Terima kasih Pak Yatno, terima kasih. Sama-sama Bapak, monggo. Pak John, Pak Yatno, terima kasih luar biasa Pak Yatno telah memberikan materi yang sangat kita apresiasi, sangat tinggi. Dan Bu Nini juga kita apresiasi sangat tinggi telah memberikan wawasan dan pengetahuan yang baru. Tentu hal ini akan membawa dampak yang baik untuk kita semuanya. Baik alur ini agar berjalan, agar tidak ada dua komunikasi antara. Maka kita, ini kebetulan yang memimpin alurnya tanya jawab itu sudah hadir. Apakah Bu Tia sudah siap untuk memimpin? Bu Tia? Monggo, manut dalem Pak. Ngapunten menika. Oh, Bu Tia belum siap. Monggo, terserah saya Pak. Monggo, dilajengaken Pak Uda nggih monggo. Teman-teman yang ingin bertanya bisa bisa juga disampaikan yang di chat. Oh, nggih. Ada beberapa pertanyaan. Monggo Bu Tia. Silakan di-handle ditujukan kepada siapa? Nggih. Matur nuwun Pak Uda. Terima kasih pemaparan yang luar biasa. Saya lanjutkan Pak. Ini ada dari Pak Sri Subekti, Bapak. Saya bacakan ya Bapak. Pak Yatno, jika proyek gabungan itu beberapa mapel, itu berarti masing-masing mapel mengalokasikan 30%. Apakah waktunya untuk pengerjaan proyek yang blended seperti itu, Pak? Seperti itu, Pak, pertanyaannya. Terima kasih, Bu Sri Subekti ya. Jadi kaitannya dengan alokasi waktu itu sudah ditentukan, Pak. Ya, di struktur itu sudah ditentukan dalam 1 tahun itu berapa alokasi waktunya, ya. Kalau dasar di SMA itu kalau salah 486 JP 1 tahun untuk 3 proyek, ya, minimal 3 proyek. Ya. Rata-rata itu di sekolah itu 3 proyek, Pak. 486 jam itu nanti kalau dibagi 3 proyek berarti sekitar 162 JP per proyek. 162 JP per proyek itu sudah tidak melihat mapel ini, mapel itu, Pak. Ya ini proyeknya sekolah, gitu, Pak. Proyek sekolah ini. Nanti kurikulum yang akan mengatur siapa yang terlibat di sana. 162 JP untuk 1 proyek itu bisa ada 25 kegiatan, sampai 30 kegiatan. Mulai pengenalan, mengidentifikasi masalah, ada aksi dan lain sebagainya. Sehingga nanti diatur itu nanti oleh kurikulum. Siapa yang untuk pengenalan, kira-kira siapa nanti yang akan menangani, yang akan membelajarkan tentang pengenalan. Misalnya tentang pengolahan sampah. Kegiatan 1, fase 1 tentang pengenalan. Pengenalan sampah. Siapa nanti kegiatan 1? Pengenalan sampah. Siapa guru yang kira-kira yang relevan dengan topik pengenalan sampah? Nah, monggo, gitu. Nah, itu ditoto, Pak. Kegiatan 1, kan 2, 3, aksi sampai evaluasi macam-macam sampai terakhir 162 JP sampainya akhir apa? Terakhir adalah unjuk karya, begitu, Pak. Unjuk karya nanti. Matur nuwun, Pak Yatno. Itu. Ini selanjutnya Pak Yatno. Ini dari Bapak Sujono dari cabang dinas Pasuruan. Mohon ini raise hand, Pak. Mohon dipersilakan Pak Sujono untuk menyampaikan terkait dengan IKM. Tadi sudah. Sudah tadi. Pangapunten. Mengingatkan kembali Bapak Ibu bagi yang belum mengisi daftar hadir, mohon untuk mengisi daftar hadir sesuai di link. Link sudah dibagi di dalam chat juga, sudah dibagi. Mungkin Ibu Bapak bisa scroll ke atas. Selanjutnya juga ada di MKPS nggih Bapak Ibu nggih. Itu bisa untuk mengisi daftar presensi terkait hal IKM ya Pak ya. Ini kegalauan teman-teman ini perlu disampaikan Pak, terutama apakah pembagian jamnya masih sama sehingga
TPP-nya tetap atau bagaimana? Mungkin ini bisa disampaikan Pak. Biar teman-teman tuh merasa nyaman, aman, menyenangkan begitu Pak. Monggo Pak. Terima kasih Bu Tias. Jadi sekolah IKM ya yang menekan IKM untuk yang model mandiri berubah dan mandiri berbagi itu yang difasilitasi oleh Dapodik. Nah, gitu. Itu yang difasilitasi Dapodik, insya Allah aman itu. Ya seperti sekolah penggerak. Dalam bentuk apa Pak fasilitas itu Pak? Artinya apa? Misalnya kalau sudah ditoto, ya ditoto kemudian jamnya kurang, dianggap lunas, gitu Pak. Dianggap sudah lunas, begitu Pak. Kemarin mohon maaf ya, terjadi keresahan seperti itu loh, jamku berkurang kok. Tidak memenuhi kok TPP saya seperti apa, nah, begitu Pak. Iya. Akhirnya terakhir kalau sudah ditoto mentok gitu ya, dianggap lunas, dianggap sudah memenuhi ya begitu Pak. Ya saya sampaikan aja ini dari Pak Direktur bilangnya begitu Pak. Dijamin beres. Alhamdulillah Pak. Saat ini ya lancar saja gitu Pak. Boleh menambahkan Ibu? Begitu. Oh monggo Pak ya. Siapa ini ya suaranya Pak? Heri Rahmat Bu dari Banyuwangi. Monggo dipersilakan Bapak. Begini, kemarin tuh sekolah binaan rupanya sudah berinisiatif mengundang narasumber dari luar, orang dirjen katanya Ibu. Ya. Jadi kemudian sekolah itu mengambil opsi, sudah di SK-kan opsinya itu mandiri belajar ya, yang pertama itu ya, yang masih menggunakan kurikulum 2013. Nah, narasumber itu memuji, ini pilihan tepat. Kemudian sambil agak meragukan pilihan 2 dan 3. Alasannya pilihan dan 2, 3 itu tidak sinkron dengan Dapodik maupun dengan perguruan tinggi begitu. Jadi bahkan ada di situ perkataan mungkin saya salah dengar, itu ada di moratorium pemilihan opsi 2 dan opsi 3 itu. Seperti itu. Jadi saya tadi membenarkan apa yang disampaikan oleh Pak narasumber ya, Pak Jona ya, bahwa ada kekhawatiran itu masih ada di daerah, di lapangan, di sekolah itu, bahwa mereka kalau mengambil program ini akan ada masalah, terutama rekan-rekan sekolah swasta itu. Jadi saya pikir fasilitas tadi mungkin lebih dilegalkan begitu Bu, ada surat gitu, nah yang bisa dijadikan pedoman bahwa ini sudah dijamin oleh Dirjen misalkan seperti itu. Terima kasih Bu. Oh gimana Pak Yatno mungkin akan menambahkan sebelum Pak Salamun tadi kan sudah difasilitasi di Permen tadi Bu. Di Permen kan sudah jelas tadi kan. Nah, harapannya Pak Heri itu bahwa forum ini bisa membawa tambah menenangkan begitu loh Pak. Ya mau nyampaikannya mungkin seperti itu. Jadi ini Pak tampung. Pak Salamun Pak dari saya tampung dulu tadi Bapak tadi ya. Jadi nanti akan saya lanjutkan ke PMU. Siap Pak. Biar tambah menyenangkan Pak. Pak Yatno. Dijamin TPP-nya lancar ya. Siap. Ini Pak Yatno ada pertanyaan lagi nih raise hand untuk Pak Salamun dari Lamongan. Monggo Bapak dipersilahkan Pak Salamun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal aidin wal faizin teman-teman semua yang berada di Jawa Timur. Sangat menarik, terutama yang terakhir ya. Kalau yang di awal-awal tadi itu ada yang namanya alur tujuan pembelajaran, kemudian ada CP. Insya Allah nanti dengan belajar sedikit demi sedikit sebelum kurikulum Merdeka diberlakukan, ya sekitar bulan Juni, insya Allah nanti kita akan paham semua dengan banyak membaca. Kemudian menjadi polemik sampai hari ini, bahkan di 3 pertanyaan terakhir itu yang lagi hangat itu terkait dengan ini jumlah jam kaitannya dengan TPP. Memang di Permendikbud 56 itu sebetulnya ada tulisannya ya di bagian mana satu lupa. Sekolah-sekolah yang melaksanakan kurikulum Merdeka dan setelah melaksanakan kurikulum Merdeka ternyata ditemui beberapa guru yang kekurangan jam. Kemudian setelah kurang jam, kemudian guru-guru yang kurang jam tadi itu ditambah tugas lain, diantaranya adalah tugas untuk penanggung jawab proyek penguatan profil pelajar Pancasila.
kok ternyata masih kurang juga. Di sana itu ada tulisan juga, bagi guru-guru yang tahun lalu TPP-nya sudah tidak ada masalah, atau di kurikulum 13 sudah tidak masalah, guru-guru tersebut masih aman, seperti yang disampaikan oleh Pak Yatno tadi itu. Tetapi setelah ada beberapa diskusi lain, ternyata itu muncul lagi polemik. Tulisan itu atau ketentuan itu nampaknya hanya berlaku di sekolah-sekolah yang memang sudah ditunjuk pemerintah sebagai sekolah penggerak. Jadi itu tidak berlaku bagi sekolah-sekolah yang IKM, yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara mandiri. Tapi saya yakin seperti Pak Yatno tadi itu, ya. Jadi mudah-mudahan juga betul, dan ini betul-betul menjadi bahan masukan ke sana, dan Pak Yatno sudah menyampaikan sudah difasilitasi oleh Dapodik. Mudah-mudahan benar, sehingga nanti kita yang berada di daerah-daerah ini kalau memang ada pertanyaan dari guru, karena memang ini objek utama pembicaraan guru ya, terutama guru-guru swasta yang sekolahnya kecil, muridnya kecil, untuk memenuhi jam itu sangat kurang. Itu Pak Yatno, terima kasih. Terima kasih atas masukannya Pak Salamun ya. Ini gimana Pak Yatno? Ini masih ada pertanyaan dari Pak Sutiono. Saya dulu. Oh, saya bisa menambahkan. Oh, iya, Pak Agus, monggo dipersilakan Pak Agus. Ini Pak Terima Ketua kasih. ini. Monggo, Terima Pak, kasih monggo, Pak Yatno. monggo. Saya hanya meyakinkan begini Pak Yatno. Apakah yang disampaikan Pak Yatno masalah jam itu dengan Dapodik itu yakin bahwa itu sudah diantisipasi oleh Kemendikbud, bahwa mereka yang masuk ke kurikulum Merdeka itu pasti jamnya tidak ada masalah. Karena pada tahun yang lalu, ini pengalaman saja ya. Pada perubahan 2006 ke 2013 yang saat itu ramai, kan tidak semua sekolah itu juga melaksanakan kurikulum 13 seperti yang saat ini kan juga seperti itu. Jadi ada penggerak, kalau namanya dulu penggerak, apa yang sekarang penggerak, yang dulu kan enggak. Jadi ada sekolah yang sudah melaksanakan K13. Nah, begitu dia masuk ke K13, itu pada saat pelatihan itu disampaikan dengan yakin, seyakin-yakinnya bahwa itu juga tertulis. Nanti Bapak Ibu guru nggak usah khawatir, nanti guru-guru yang mata pelajarannya itu fisika, yang mau pindah ke SMP bisa mengajar IPA. Biologi juga demikian, kimia juga demikian. Itu sudah tertulis resmi pada saat itu pelatihan dan dijawab langsung dari pusat. Tapi ternyata pada saat itu berjalan, ini yang terjadi, ini yang sesungguhnya ya. Kebetulan istri saya ngajar di SMA, mutasi ke SMP. Mata pelajarannya kimia. Pada saat mutasi itu, karena data yang pertama kali masih Dapodiknya di SMA, cair Pak. Iya. Begitu masuk di SMP, tidak ada mata pelajaran yang sesuai dengan kode yang ada di SMA. Begitu. Sehingga mata pelajaran yang diajarkan di SMA itu tidak bisa masuk ke SMP, walaupun dia sudah mengajar IPA. Karena tidak sama kodenya tadi, akhirnya tidak diakui. Itu terjadi sampai selama 3 tahun. Begitu ada edaran dari menteri bahwa sekarang ini Dapodik disesuaikan, guru SMA dengan mata pelajaran kimia itu mempunyai kode ini apabila di SMP, barulah itu bisa masuk Dapodik, Pak. Iya. Nah, bagaimana yang 3 tahun yang kemarin, apakah itu juga dibayar? Ternyata tidak. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran kami, Pak, yang di bawah. Karena kami tetap seperti tadi, bagaimana kalau kurang jam yang ini? Ditambahi dia, oh nggak apa-apa, sudah ada proyek. Ada proyek, nggak apa-apa. Begitu kurang lagi, bagaimana? Menjadi koordinator tadi. Proyek.
Bagaimana kalau kurang diberi tugas tambahan? Lah, apakah ini jaminan nanti Dapodik itu betul-betul terintegrasi dengan kurikulum Merdeka ini sehingga pelaksana yang di bawah ini tidak ketir-ketir, Pak? Iya, Pak. Ya, begitu kira-kira. Mohon maaf ya. Tadi ini cerita pengalaman kami. Jadi kalau kami ditanya, ya begitu jawaban saya. Ya, Pak. Bagaimanapun juga Bapak Ibu guru tetap harus menyelamatkan 24 jam itu. Ya, begitu. Nggih, matur nuwun, Pak. Pak, mohon diteruskan, Pak. Ini pertanyaan Pak Sutioso terkait mohon penjelasan IKM diklat bagi guru itu kapan? Apakah materi yang disampaikan agar pengawas di lapangan nanti bisa menyesuaikan dalam melakukan pembinaan? Mungkin ini Pak Agus Bekti atau Pak Yatno, monggo dipersilakan untuk menjawab terkait dengan pertanyaan Pak Sutisyo. Pak Sutiono. Kaitannya dengan IKM, Pak. Nggih, diklat bagi guru. Ini saya tampung dulu ya. Ini kan kaitannya kebijakan. Nanti saya tanyakan ke pusat ya. Agar nanti paling tidak ada jaminan lah gitu ya. Untuk Bapak Ibu guru nanti bisa betul, tenang gitu Pak ya. Yang sampai resah. Ya, Pak, ini masukan kami. Apakah perlakuannya itu seperti di sekolah penggerak begitu Pak ya? Nah, itu. Bahkan begini Pak. Kemarin yang di tahun pertama, sekolah penggerak ini juga kelewalahan, Pak. Bingung dia. Sekolah penggerak ini bertanya kepada pelatih ahli. Ternyata pelatih ahlinya juga nggak paham tentang itu. Lah, tertulis di situ 2 jam. Dia mengajar agama. Tertulis 2 jam. Tapi yang 1 jamnya kan proyek. Tetapi oleh operator itu dimasukkan 2 jam. Otomatis jamnya itu akhirnya kan berkurang 1. Dengan begitu, ternyata dia tidak cair, Pak, kemarin. Oke, Pak. Begitu, itulah. Ini karena tidak mengertinya harusnya di operator itu memasukkan 3. Tapi karena di intranya tulisannya itu 2, maka dimasukkan 2. Nah, inilah yang terjadi akhirnya, walaupun dia sudah menjadi PSP, jadi sekolah penggerak, tapi ternyata nggak cair juga, Pak. Begitu, nggih. Mohon maaf ya. Ini ceritanya seperti itu. Siap, Bapak. Siap, Pak. Ini akan kami tampung. Tadi katanya dengan EKM ya? Iya, Pak. Pak Sutiono itu bertanya dari Cabdin Jember, bertanya terkait IKM untuk guru itu kapan, Pak, pelaksanaannya? Dan materinya itu yang disampaikan itu nanti apa, agar pengawas di lapangan nanti menyesuaikan jadwalnya, begitu, Bapak. Terima kasih. Benar. IKM ini yang mandiri, Bu. Iya kan? Kalau mandiri terserah sekolah masing-masing, Pak. Itu dalam komando cabang dinas atau dinas pendidikan itu. Kalau cabang dinasnya adem ayem, yo gak oleh apa-apa sekolahnya, Pak. Jadi sekolahnya harus proaktif, Pak. Mohon maaf. Jadi belum. Mohon maaf Pak Yatno, saya sambai ya. Kalau Pak Sutiono ini bertanya, maksudnya materi apa yang akan disampaikan di dalam binaan kami nanti. Oh begitu. Iya, jadi nanti yang jelas pertama kali kan pengawas ini kan harus membina sekolah itu tentang ya penjelasan kita tentang kurikulum Merdeka dulu. Mungkin akan lebih bijak Pak Agus nyun sewu untuk Pak Sutiono mungkin yang hadir di sini untuk menyampaikan secara langsung Bapak agar kita tidak salah paham. Monggo Pak Sutiono. Terima kasih. Terima kasih Bu Mujiatun, Pak Agus, Pak Suyatno. Ini kelompok dalam PSP, Pak. Begini Pak Yatno, Pak Agus, ini kami terus terang biasanya di akhir dari tahun ajaran selalu melakukan evaluasi kepada sekolah bina kami. Dan sekolah bina kami kemarin menanyakan tentang IKM yang katanya itu sumbernya kalau tidak salah yang akan memberikan materi nanti dari LPMP kalau tidak salah awalnya dulu itu sebelum pendaftaran IKM Pak itu kami dengar demikian. Nah itu pelaksananya kapan sampai hari ini kok belum ada semacam woro-woro gitu loh kepada kita kapan pelaksanaannya.
Kalaupun tidak, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Yatno, IKM itu tergantung dari sekolah masing-masing. Biar kami juga sebagai pengawas juga langsung menyikapi apa yang perlu kami sampaikan. Kalau perlu dalam forum ini, rambu-rambu apa yang disampaikan, biar nanti pengawas se-Jawa Timur itu katakanlah punya pedoman yang seragam, Pak, ya, sehingga tidak dikatakan pengawas yang A begini, pengawas yang B begini dalam satu wilayah, Pak. Jadi mohon kiranya hari ini kalau bisa ada semacam pembahasan khusus bagaimana pemberlakuan IKM itu tadi. Karena terus terang Pak, dari 11 sekolah binaan saya yang masuk PSP, itu sekolah penggerak itu 2, yang selebihnya itu IKM. Oke lah kalau PSP itu sudah ditangani oleh Direktorat Pusat. Tetapi kalau yang IKM itu kan belum ada yang menangani Pak sampai sekarang. Pak. Belum Pak, belum. Belum ada. Ya maka dari itu monggo kita pengawas segera bereaksi menangani ini karena kalau tidak salah pemberlakuannya tahun ajaran baru itu yang PSP atau sekolah penggerak itu sudah menjalankan programnya. Demikian juga diharapkan yang IKM juga harus menjalankan programnya gitu loh Pak. Jadi biar ada kesinambungan antara kita dengan sekolah. Oke. Jadi saya kira itu Pak Yatno, Pak Agus dan Bapak Ibu yang lain. Termasuk nanti pemberlakuan ini yang akan ditanyakan di sekolah pemberlakuan blended itu antara RPP yang jadi satu dengan modul itu bentuknya seperti apa? Kalau bisa, Pak, ya kalau bisa, ini mohon segera ada contoh konkret ya meskipun kita tidak bertemu langsung luring mengerjakan modul maupun RPP jadi satu, tapi kita kan sudah ada gambaran yang akan kita sampaikan ke sekolah binaan gitu loh. Itu maksud saya seperti itu, Pak. Demikian, terima kasih, Pak. Oke. Monggo, Pak Yatno. Oke, terima kasih, Pak. Ya, ya ini saya juga mengikuti arahan juga dari direktorat itu ya. Untuk yang IKM ini memang secara mandiri sekolah, Pak. Diharapkan itu ya pemerintah daerah dan juga cabang dinas daerah dan dinas pendidikan daerah itu nanti yang berperan untuk bisa menjadi komandan lah dalam rangka untuk implementasi sekolah IKM ini. Termasuk apa? Memberdayakan sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan PSP, Pak. Jadi sekolah PSP ini memang ada kewajiban untuk mendiseminasikan praktek baiknya, Pak. Jadi sekolah-sekolah itu menunggu ini, sekolah-sekolah penggerak ini untuk apa? Dikunjungi. Nah, silakan nanti sekolah-sekolah yang IKM berkunjung ke sekolah-sekolah penggerak untuk belajar di sana. Nah, itu diharapkan seperti itu, Pak. Memang ada Pak Yatno, mohon masuk sebentar izin. Kalaupun nanti sekolah penggerak nanti katakanlah sebagai rujukan dari sekolah yang IKM, Pak ya. Ya mungkin sekolah penggeraknya juga loh ya. Saya saja diklatnya belum selesai sampai tanggal 13 Juli. Nah itu yang jadi masalah kan. Praktek baik 1 tahun itu diharuskan didiseminasikan, Pak. Jadi sekarang ini kami selaku pelatih ahli ini sudah menata sekolah binaan-binaan, ya, menata sekolah binaan, praktek baik selama 1 tahun, pengalaman 1 tahun itu didiseminasikan, Pak. Memang adalah satu poin di situ bahwa sekolah penggerak harus mendiseminasikan ke sekolah-sekolah yang akan melaksanakan IKM. Ya, silakan nanti Bapak Ibu sekalian pengawas untuk mengkondisikan, ya, sebagai rujukan itu untuk belajar di sana biar lebih konkret, Pak. Kaitannya dengan pembelajaran diferensiasi seperti apa, begitu, Pak. Seperti itu, Pak. Jadi nggak harus menunggu sampai tuntas, silakan. Ya. Jadi seperti di Gresik ini sudah mulai berjalan, Pak. Sekolah-sekolah yang mau IKM itu saling berkunjung, ya, belajar ke sekolah-sekolah di penggerak di sana. Mohon izin, Pak Yatno. Ya, sama Pak. Terima kasih. Ini Pak Ponadi yang ada pertanyaannya. Ngapunten Pak Salamun. Ini Pak Ponadi bertanya apakah perlu dijawab ini atau bagaimana? Yeah, KS swasta itu mau ikut IKM, Pak. Bertanya apakah Bapak pengawas berani menjamin guru-guru tetap bisa terima TPG? Masih ditanyakan kan gitu, Pak. Ya, nanti saya tanyakan ke koordinator pelatih ahli kami untuk dilanjutkan ke atas. Ini kan kebijakan loh, Pak. Saya nggak bisa jamin. Yang jelas saya dari analogi ya, dari sekolah penggerak awalnya seperti ini, Pak.
sing resah, sing TPP macam-macam. Ternyata berlangsung, alhamdulillah gimana TPP-nya aman ya. Selama ini alhamdulillah aman. Ya mudah-mudahan ini dengan pernyataan di Permen 56 yang jelas Bapak, KM yang model mandiri berubah dan mandiri berbagi itu difasilitasi Dapodik. Ya mudah-mudahan itu analogi di sekolah penggerak. Harapan saya begitu. Kalau dia dijamin ya resah guru-guru ya gimana bisa berhasil program ini kan gitu. Saya kira begitu. Dan nanti kami teruskan ke MU. Pak, siap. Ini Pak Yatno mengenai komitmen waktu, bagaimana Pak Yatno? Karena pangapunten Bapak Ibu yang ada di ruang tatap maya ini, karena saya terlambat. Oh Pak Salamun. Oh monggo Pak Salamun. Ini mau menyampaikan lagi Pak. Monggo Pak Salamun. Sebentar saja yang Pak ini. Nyambung pertanyaan yang disampaikan Pak Sutiono tadi ya. Terkait dengan sekolah-sekolah yang IKM yang mengimplementasikan kurikulum mandiri merdeka secara mandiri. Kalau yang sekolah penggerak kan memang sudah ditangani oleh kementerian. Nampaknya LPMP ini sudah melakukan coaching and clinic terkait dengan IKM. Lamongan ini sudah 3 hari ini pulang. Jadi mulai hari Minggu, Senin, Selasa kemarin sudah berada di Batu sana. Dan itu mungkin ini sudah masuk gelombang 2. Nanti mungkin akan secara bergantian gelombang per gelombang. Jadi LPMP sudah mulai. Jadi Bapak Ibu pengawas jangan khawatir. Malah nanti kita itu yang khawatir. Pengawasnya belum tahu, sekolahnya sudah tahu duluan. Nah, terus yang kedua tadi gini Pak Yatno ya, itu memang segera ditanyakan terkait dengan jam tadi. Sebelum tanggal 31 Mei. Jadi mungkin akan sekolah-sekolah banyak yang balik kucing karena terkendala. Nggih, Bu. Nggih, Bapak. Nggih, Pak. Ini Pak Yatno bagaimana Pak mengenai pembagian waktu? Apakah sudah sampai di sini atau bagaimana Pak? Karena saya terlambat Pak Ngapunten nih Bapak Ibu. Ya monggo ya. Gimana Pak Agus Bukti mungkin bisa membantu saya ini? Masalah waktu bagaimana Pak? Oh monggo, ini tadi disiapkan untuk teman-teman semuanya. Oh, ya, kalau misalnya tidak ada yang bertanya lagi, sudah cukup, ya sudah berarti kita akhiri. Tapi kalau masih ada yang perlu ditanyakan, yang perlu didiskusikan, monggo. Ini Pak Yatno sudah membuka peluang ini selebar-lebarnya, sebesar-besar. Siap Bapak monggo. Ketua. Cuman ini saya nambahi tadi yang Pak Sutiono. Nanti makanya ini Pak, langkah yang pertama kami ini dalam ajang silaturahmi yang pertama kali ini, harapan kami tadi kemarin itu kan nanti adalah bekalnya dari Pak Yatno ini tadi, kita bisa turun ke sekolah. Nanti sekolah itu diharapkan pada bulan Juli nanti sudah mempunyai kurikulum operasional sekolah dengan bimbingan kita. Lah nanti ini pasti ada pertemuan lagi untuk membicarakan kalau yang tadi itu tentang sekolah-sekolah, nanti tentang guru-guru. Apa yang perlu disiapkan perangkat mengajarnya. Nah, ini nanti mohon bantuan Bapak Ibu semuanya. Nanti siapa yang bisa membantu MKPS itu nanti untuk bisa menjadikan narasumber seperti Pak Yatno. Nah, itu monggo ini diperkenankan. Tapi sebelumnya kami mohon maaf bahwa bahwa pelatihan ini dari kita untuk kita, mohon maaf belum ada akomodasinya ya. Siap Pak. Nah itu, jadi kami semuanya ya sudahlah itu keikhlasan kita semuanya. Ya demi kemajuan pendidikan di Jawa Timur. Begitu. Kira-kira itu ya. Ya, itu G. Jadi nanti utamanya bisa membekali pengawas, nanti menyiapkan teman-teman sekolah itu bisa menyiapkan kurikulum operasional sekolah. Nah, itu kemudian nanti pertemuan berikutnya menyasar guru, berarti nanti kita membicarakan tentang perencanaan pembelajaran. Nah, itu. Begitu. Kira-kira itu. Mohon maaf. Perlu kami sampaikan dari chat dari Bu Nini, Bapak Ibu, bahwa
silakan Ibu-ibu dan Bapak untuk membuka website yang telah disediakan oleh Bu Dini untuk mendapatkan pengalaman konkret dari persiapan IKM. Itu ada di chat Bapak Ibu, dan mungkin nanti akan dibagi juga melalui WA Group MKPS kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Monggo Pak Yatno, apakah ada Bapak Ibu yang mungkin bertanya lagi? Oh, Pak Agus Yuda. Monggo Pak Agus. Pak Agus Yuda, monggo. Karena waktu Bapak Ibu, saya kira cukup ya Pak Yatno kita. Sementara ini dulu pemantiknya. Akhirnya Bu Tia, tadi Bu Endang menyerahkan ke saya. Terima kasih Bu Tia telah memandu untuk acara tanya jawab ini, luar biasa. Ada monggo saya kembalikan Pak, matur nuwun. Terima kasih untuk semuanya Bapak Ibu. Kita berharap sehat. Pak Agus tadi menyampaikan kita ada pertemuan berikutnya, semoga aja kita punya waktu yang sama. Jadi untuk tanggal ini, kenapa baru di-share kemarin, dan baru itu adalah sesuatu yang mencari peluang waktu, karena kesibukan kita masing-masing yang mestinya awalnya jam pagi, kemudian diundur agak siang, akhirnya menjadi jam siang. Itu adalah bagian dari dinamisasi kita untuk teman-teman yang ada yang lain. Tadi Pak Salamun Lamongan menyampaikan kalau perlu juga ada tambahan. Syukur kalau ada ide tidak hanya di virtual, ada offline, silakan aja kalau bondo dewi-dewi. Nggak apa-apa, kita akan fasilitasi. Nanti kita di grup WA, di MKPS SMA, jika panjenengan menginginkan offline, mendaftar aja nanti. Kalau kira-kira lebih dari 80 peserta, kita akan jadikan offline dan sudah ada petugas atau ada teman-teman pengawas yang membawa tertentu nanti. Itu ada rancangan begitu jika diperlukan. Tapi kembali lagi bodoh dewi-dewi. Iya Pak, seperti PS-nya SLB Pak begitu. Iya, jadi rajin. Iya, SLB itu rajin. SLB iso masuk. Bisa dia bisa. Bisa ya. Enggak. Tapi kembali lagi kita bisa. Iya, mestinya kita bisa. Bisa. Nanti saya buatkan link untuk daftar offline dan online. Tapi waktu untuk kita lihat aja. Soalnya saya sudah kangen juga dengan Bu Tia, lama nggak ketemu. Bu Nini, barangkali ada testimoni atau Pak Margianto, pengurus yang lain ada testimoni untuk acara hari ini. Pak Mari atau Pak Edi, Madiun, monggo. Saya beri kesempatan satu kalimat. Sedikit saja Pak Agus. Ibu Bapak, kita semua gitu ya, yang terkait dengan kebijakan memang jangan ditanyakan ke Pak Yatno ya. Saya untuk jawab ya. Karena Pak Yatno sebagai fasilitator sekolah penggerak, yang itu terkait dengan kebijakan tersampaikan melalui teman-teman fasilitator. Lalu kemarin itu saya ikut penyamaan persepsi, karena kebetulan saya juga ikut narasumber di PKP yang angkatan kedua ini gitu ya. Nah itu beberapa perkembangan tadi udah disampaikan Pak Yatno, ada tambahan lagi tadi berkenaan dengan TP ke ATP ya. Ada satu ya Pak Yatno ya, tambahannya perlu ditelaah dulu menggunakan 6 aspek ya. Menggunakan 6 aspek pemahaman itu baru dilakukan seperti yang Pak Yatno sampaikan tadi. Hasil penyamaan persepsi yang terkini, menambah saja, yang lain-lain sudah luar biasa di Pak Yatno tadi. Lalu berikutnya yang berkenaan dengan jam, kemarin begini, karena bertemunya Pak Yogi itu kan tanggal 20, tanggal 19, jadi terkini gitu ya. Jadi intinya begini, kalau misalnya di kurikulum sebelumnya itu 3JP. 3JP itu hitungannya 3 kali 36. 36 itu adalah minggu. Berarti totalnya 108, gitu ya. Nah, 108 itu setara dengan 24 jam per minggu. Gitu ya. Nah, hanya pengorganisasiannya itu yang 108 tadi dibagi menjadi 2 kelompok. 72 intra plus 36 P5. Totalnya 108 tadi itu setara dengan 24 jam, yang itu untuk per minggunya 3JP. Jadi yang ada di Dapodik tulisannya 3JP.
yang 3 JP tulisannya. Begitu. Begitu juga dengan yang mapel pendidikan Pancasila, kemudian ada 3 ya, seni prakarya, kemudian satu lagi adalah bahasa Inggris. Itu kurikulum kemarin 72 JP dari 2 kali 36, 72 JP kan ya. Maka pembagiannya di kurikulum Merdeka ini bukan 1 JP 1 JP tidak, tapi 54 JP untuk intra, 18 JP itu untuk P5. Totalnya 72. Nah, itu setara dengan 24 jam bagi guru yang bebannya 2 JP per minggu. Maka yang tertulis di Dapodik itu 2. Jadi 3 itu yang tadi 108, yang 2 itu 72 JP. Lalu terkait dengan pelaksanaan P5. P5 itu di total ke bawah, Ibu Bapak. Tadi yang disampaikan Pak Yatno itu 486 JP. Itu dipakai untuk 3 kali proyek. Nah, barangkali nanti di web itu bisa dibuka-buka. Ada contohnya beberapa sekolah gitu ya, diantaranya SMA Nala, Taruna Nala, itu pembagiannya seperti apa 486 JP tadi. Sehingga nanti di Dapodik itu totalnya tertulisnya tetap seperti bebannya di kurikulum sebelumnya. Tapi sekali lagi jangan ditanyakan apakah pasti itu. Nah, ini karena bukan pembangunan kebijakan. Bantu Pak Yatno ya. Oke, terima kasih. Matur suwun Ibu. Oh, gitu aja. Monggo. Kalau sudah. Supaya yakin kita tunggu regulasinya saja yang terkait dengan pengamanan di Dapodik itu terkait TPP. Kalau regulasinya belum ada, pihak pembuat aplikasi belum berani merubah itu. Loh, katanya di Permen itu sudah ada itu. Tapi tidak langsung, Pak, biasanya. Nah, itu yang menjadi masalah. Perubahannya. Mungkin lah itu yang di Dapodiknya belum baca. Jadi ya akhirnya ya. Oke, monggo kalau memang diakhiri Pak Yatno. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, teman-teman yang telah aktif di sini. Apresiasi yang sangat tinggi tadi seluruh peserta sampai selesainya Pak Yatno itu 77 peserta. Luar biasa. Yang datakan juga sampai ke 77, kita sampaikan terima kasih juga untuk peserta, baik yang ikut mewarnai maupun ikut pendengar setia. Akhirnya kita panitia pengurus MKPS SMA menyampaikan kembali lagi mohon maaf, terima kasih, sampai ketemu di lain waktu. Pak Yatno masih ditunggu. Siap. Materinya Pak Yatno, gitu ya Pak Agus ya. Iya. Nanti kita akan diskusi lagi, kita evaluasi lagi apa yang ada hari ini. Kita akan evaluasi lagi, ada pertemuan lagi ke pengurus. Terima kasih, semoga kita semuanya diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Saya mohon maaf mewakili teman-teman. Sekali lagi sampai jumpa di lain kesempatan. Foto bersama dulu Pak. Foto bersama, monggo. Ini sudah merekam. Waalaikumsalam. Ampun Pak tadi. Oh, iya. Oke, foto, difoto aja dulu siapa yang foto. Foto ceria. Sampun. Kalau rekamannya nanti tidak besar, boleh di-share, Bu? Atau masuk ke web penjenengan? Nanti saya unggah dulu. Jadi kita foto dulu ya. Terima kasih. Hanya slide 1 yang lengkap on kamera ya. Yang lain. Mohon yang lain on kamera sebentar aja untuk difoto. Siap. Mati Pak. Yang share screen. Berani Pak. Yang share screen siapa? Gerangan. Pak PI itu Bu. Halo. Pak PI yang. Pak PI yang. Kepencet mungkin ya. Coba Pak PI.
Nggih. Cepat Pak PI di mari bayang top tengah loro ket mulai. Monggo. Nggih, satu lagi untuk yang on kamera. Nggih, monggo. Hanya Pak Agun yang jempol. Nggih. Oke, Pak Lili jempol. Nggih, baik sampun. Saya serahkan kembali untuk ditutup Pak Agus. Monggo. Ya, terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih. Akhirnya alhamdulillah. Mohon maaf ya, mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cair Pak Agus.